Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, Titus 2 ayat 11 menulis begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara, penderitaan yang dialami oleh Yesus selama berada di bumi, bahkan sampai harus mati di kayu salib dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, bukanlah suatu rentetan peristiwa dramatis yang tanpa makna dan sia-sia. Nyawa yang telah ia pertaruhkan dan kerelaannya menjadi kutuk adalah demi satu tujuan yang sangat mulia. Demikian yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karenanya. Saudara, Yesus rela menanggung kutuk dosa supaya seluruh umat manusia di atas bumi diselamatkan. Coba renungkan, andaikan Yesus tidak taat kepada Bapa dan gagal, tetapi tidak pernah gagal, saudara ya, maka kita pun tidak mungkin memiliki harapan dan masa depan lagi. Tetapi Yesus berkata di Matius pasal 26 ayat 39, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bila Yesus tidak mati di kayu salib, maka semua akan mengalami kebinasaan yang kekal dan menjadi bagian dari keluarga besar iblis dan bala tentaranya. Ini betapa mengerikan, saudara. Karena itu syukur bagi Tuhan. Yesus telah menyelesaikan tugas dari panggilannya sebagai juru selamat umat manusia. Saat berada di atas kayu salib, dan dia berkata, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia mendukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30 mencatat hal itu. Nah, dampak dari pengorbanan Yesus ini sungguh luar biasa. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, kutuk, dan maut. Tidak hanya itu, saudara. Status kita pun berubah. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Saudara baca Roma pasal 6 ayat 18. Dikatakan di sana, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita disucikan, diperdamaikan dengan Allah, dan diangkat sebagai anak-anaknya. Ini berkat keselamatan yang luar biasa. Amin. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah berkata bahwa keselamatan ini adalah hasil usaha dan pekerjaanmu, atau karena perbuatan baik dan jasa-jasamu. Semuanya itu semata-mata karena kasih karunia Allah dan pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab di ayat 17, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Jadi kita menerima keselamatan karena Allah sendiri yang memberikannya kepada kita melalui iman, percaya kepada Dia di dalam Yesus Kristus. Amin. Setelah diselamatkan, kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Seperti tertulis dalam Titus 2 ayat 12. Dan di Filipi pasal 2 ayat 12, tetaplah mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan saudara, beritakanlah kabar keselamatan ini kepada semua orang
dimanapun engkau pergi dan berada, bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Dia tidak ada jaminan keselamatan. Sebab Dia telah memberikan jaminan keselamatan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena amal saleh kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Allah bagi kita, sehingga kita yang tidak benar diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga, bahagia punya Yesus. Dan karena itu kami senantiasa melekatkan hati kami kepadamu. Kami mau berjalan bersama Engkau dan Roh Kudus menolong kami dan senantiasa mengingatkan kami untuk selalu memegang perintah dan peringatan-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada, dan mereka semua terpelihara secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.